Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala ni'matil imani wal islam, wa nashkuruhu ala ma wahabana min kathratir rizqi wa sihatil abdan, wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi alal mujahadah fi sabilihi tulaz zaman, wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min hamazati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin farja wa likulli dhayqin makhraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa likulli dainin qada'a. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, hari besok insyaallah kita akan memulai ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Dalam memulai ibadah puasa besok, saya sampaikan beberapa hal bahwa kita dapati di dalam Al-Quran 5 ayat berurut dari mulai surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dalam 5 ayat yang berurut ini ada keistimewaan lain, bahwa di dalam 5 ayat terdapat kata taroji, lafaz taroji wa tawakku, yaitu lafaz la'alla yang biasa diartikan mudah-mudahan, semoga, berharap, yakni la'allakum tattaqun. Ada di situ juga ada la'allakum tashkurun. Kita dapati juga di sana la'allahum yarsudun. Ada juga terakhir la'allahum yattaqun kembali. Inilah di antara keistimewaan betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan berharap bahwa bulan Ramadan ini benar-benar melahirkan ketakwaan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Yang menarik di sini mungkin untuk saya sampaikan sekarang adalah kata la'allakum tattaqun yang banyak orang memahami sebagai tujuan daripada melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mengapa kata takwa atau al-muttaqin atau la'allakum tattaqun tersebut menjadi tujuan dari pengamalan ibadah puasa, atau paling tidak menjadi harapan dan keinginan bahwa dengan puasa ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Satu hal, bahwa sebenarnya puasa ini dinyatakan dalam hadis sebagai ibadah yang paling berat. Mengapa paling berat? Karena kita disuruh untuk menahan diri dari setiap kebutuhan yang sesungguhnya kita perlukan dalam hidup, seperti makan, minum. Itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, dan dalam puasa Ramadan ini kita dilarang untuk melakukannya. Maka muncullah kata la'allakum tattaqun atau ketakwaan di dalam puasa. Pertama, paling mendasar adalah harus lahir dari keislaman, harus melahirkan keislaman, yakni bahwa kita sesungguhnya tidak akan melakukan amalan puasa yang berat ini kecuali karena kita merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati perintah Allah tidak lain. Kalau saja yang memerintahkan puasa ini bukan Allah, saya terus terang saja tidak akan pernah mengamalkannya, karena berat. Tapi karena ini perintah Allah, maka seberat apapun insya Allah saya laksanakan dan kita laksanakan sebagai umat Islam. Inilah ketakwaan mendasar pertama,
pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintahnya dan segala larangannya. Perintah dan larangan itu ketika dijalankan adalah takwa. Hal mendasar kedua adalah keimanan. Dari puasa ini kita dapatkan keimanan, pembelajaran tentang keimanan yang luar biasa. Bagaimana kita sesungguhnya bisa saja untuk membatalkan puasa ini dengan cara tidak diketahui orang. Baik minum, makan, kita bisa sembunyi-sembunyi dari orang. Tapi kita meyakini bahwa kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah luput dari penglihatan, pengetahuan, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita yang membuat kita tidak membatalkan puasa karena Allah melihat, karena Allah Maha mengetahui, itulah yang kemudian menjadi dasar dari keimanan kita sesungguhnya. Maka perkawinan Islam, kita mentaati mengamalkan puasa karena perintah Allah. Keimanan kita bahwa Allah Maha mengetahui, kalaupun bisa kita bersembunyi dari manusia. Perkawinan keimanan, keislaman keimanan itulah yang kemudian disebut takwa. Sesungguhnya saya ingin menyampaikan banyak hal tentang Ramadan ini dari sisi lain seperti tadi, bahwa sesungguhnya puasa ini pun adalah pembelajaran ibrah dari sebuah perjalanan hidup manusia dari sejak awal dalam alam rahim sampai ke tingkat ajalnya. Insya Allah lain waktu kita sampaikan, karena waktu yang sangat terbatas dalam makalah ini. Mudah-mudahan saja paling pokok dalam melaksanakan ibadah Ramadan kita yang insya Allah besok kita mulai, mumpung kita diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk mengamalkannya, maka kita kawinkan keislaman kita untuk mengamalkannya, dan kemudian atas perintah Allah dan keimanan kita dengan kita meyakini bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.